Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai. Kita akan melakukan tindakan lebih lanjut ya Pak. Tunggu dulu di sini ya. Dekoas, ini ada pasien, dia keadaan shock, terus suhunya sekitar 41 derajat Celcius. Kira-kira shock apa ya, Dek? Shock hemoragik, Dok? Jadi kalau misalnya tadi jawabannya bukan shock hemoragik ya brosis. Karena kalau misalnya shock hemoragik itu shocknya dikarenakan pendarahan biasanya. Bukan karena suhunya lagi tinggi. Jadi misalnya pasien kecelakaan, ada patah tulang mungkin di daerah femoralis ya. Lalu pendarahan, darahnya kurang, akhirnya bisa menyebabkan seseorang jadi shock. Sedangkan kalau misalnya shock yang dikarenakan suhu tinggi ya, karena infeksi misalnya, karena tadi pasiennya suhunya 41 ya derajat Celcius, itu umumnya dikarenakan shock sepsis. Jadi shock yang dikarenakan ada faktor inflamasi yang keluar secara berlebihan karena adanya tanda-tanda infeksi dalam tubuh. Jadi kalau misalnya shock sepsis, kita perlu melakukan algoritma tata laksanaan pada shock sepsis ya. Biasanya diberikan cairan bisa, diberikan antibiotik juga wajib, penurunan suhu juga pakai paracetamol dan lain-lain. Jadi ya teman-teman akan belajar algoritma di shock sepsis. Sedangkan selain itu, kalau misalnya shock yang disebabkan karena demam, itu sebenarnya bisa juga shock hipovolemi. Misalnya pada pasien-pasien DHF ya. Jadi lagi DBD kan bisa demam juga tuh, ya kan? DBD kan demam, suhunya tinggi juga. Karena DBD jadi kekurangan asupan cairan itu juga bisa terjadi. Terkadang shock itu bisa gabungan juga tuh antara ada sepsis atau enggak misalnya lagi DBD juga plus dia dehidrasi jadi shock hipovolemi. Jadi kita memang perlu melakukan assessment dan diagnosis ya. Kalau misalnya mengarah ke DHF ya bisa juga kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti IgM DHF ya ataupun NS1. Nah, itu juga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi jawabannya bukan shock hemoragik.